Rangkas Bitung adalah kota yang terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang terkenal dengan suku Baduy. Di kota inilah saya mengabdikan diri sebagai pendidik di salah satu sekolah menengah pertama, yaitu SMP Negeri 2 Rangkas Bitung, yang terletak di Jalan Dewi Sartika nomor 34, Komplek Pendidikan Rangkas Bitung. 6 tahun lebih saya mengabdikan diri. Begitu banyak pelajaran yang saya peroleh, begitu banyak ilmu yang saya dapatkan untuk terus berusaha menjadi pendidik yang baik bagi para peserta didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Apriani, guru matematika di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Seperti yang diketahui, kasus COVID-19 atau Corona Disease di Indonesia telah mengalami penurunan, sehingga Kemendikbud memutuskan untuk melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas di sekolah. Pada pertemuan tatap muka terbatas atau kita sebut dengan PTMT, saya menggunakan strategi pembelajaran blended learning untuk mengatasi learning loss pada peserta didik karena pandemi COVID selama ini. Dalam menggunakan strategi pembelajaran blended learning, saya juga menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang menunjang untuk pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Adapun aplikasi-aplikasi digital yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya menggunakan WhatsApp Group. Kemudian Google Classroom. Untuk daftar hadir, saya menggunakan Google Formulir. Juga saya menggunakan Microsoft Formulir, Microsoft Sway, YouTube. Dan untuk aplikasi evaluasi pembelajaran, saya menggunakan Quizzes. Strategi blended learning adalah strategi pembelajaran yang memadukan pembelajaran jarak jauh atau online dengan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Strategi blended learning memiliki beberapa tipe. Kali ini saya menggunakan tipe Flipped Classroom. Adapun dengan sintaks sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kegiatan prapelajaran. Kegiatan prapelajaran dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana peserta didik belajar dari rumah sebagai persiapan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Peserta didik diberikan materi ajar terlebih dahulu. Pada kegiatan ini, saya memberikan bahan ajar menggunakan link Microsoft Sway yang sudah disediakan di Google Classroom pada topik materi ajar. Tahapan yang kedua yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal PTMT dilakukan dengan cara peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan guna mereview materi yang diberikan sebelumnya pada saat PJJ. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan inti pembelajaran. Peserta didik melakukan pembelajaran yang menyentuh ranah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS seperti diskusi, kolaborasi, ideasasi, dan lain-lain. Pada kegiatan ini, saya memberikan peserta didik suatu permasalahan untuk menganalisis rasa permen dan menyatakannya dalam bentuk himpunan serta diagram Venn. Langkah yang terakhir yaitu kegiatan penutup akhir pembelajaran. Peserta didik diberikan pertanyaan sebagai tiket keluar kelas atau exit ticket dan pertanyaan pemantik untuk ditindaklanjuti setelah pulang sebagai bentuk evaluasi. Saya memberikan latihan soal menggunakan aplikasi Quizzes. Tahun lebih, pandemi memaksa kita para pendidik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan segala kendala yang ada. Di mana ada beberapa siswa yang tidak memiliki telepon genggam, tidak memiliki kuota, susah sinyal, dan lain sebagainya yang membuat mereka kehilangan semangat untuk belajar hingga ada beberapa dari mereka memutuskan untuk menikah. Segala upaya telah dilakukan oleh para pendidik untuk mengembalikan semangat dan minat belajar siswa, namun masih dirasa kurang cukup untuk kembali menorehkan prestasi. Dengan dibukanya kembali sekolah, di mana siswa
melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, kita sebagai pendidik dituntut untuk bisa merancang dan melakukan pembelajaran yang menarik guna mengatasi learning loss yang terjadi. Dan inilah salah satu upaya saya sebagai pendidik untuk meningkatkan kembali semangat dan minat belajar siswa dengan cara membuat pembelajaran yang lebih aktif dan menarik serta menyenangkan. Kegiatan pembelajaran saat ini terbagi dalam dua cara. Yang pertama yaitu pembelajaran dalam jaringan daring atau biasa kita sebut online, yang mana peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua yaitu pembelajaran luar jaringan, luring, yang mana saat ini siswa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Sebelum melakukan pembelajaran, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan, mulai dari membuat dan merancang RPP, baik luring maupun daring. Untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, saya mulai dengan mempersiapkan siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui grup WhatsApp. Setelah siswa siap untuk mengikuti pembelajaran, saya mengarahkan mereka untuk membuka dan aktif dalam pembelajaran melalui Google Classroom. Peserta didik pertama kali mengisi daftar hadir yang terekap otomatis menggunakan Google Formulir melalui link yang disediakan pada topik daftar hadir di Google Classroom. Setelah peserta didik siap mengikuti pembelajaran di Classroom, kegiatan selanjutnya yaitu mempelajari materi yang telah disiapkan di Google Classroom pada topik materi pembelajaran. Bahan ajar atau materi yang disediakan di Google Classroom merupakan tampilan slide yang dibuat melalui Microsoft Word agar terlihat lebih menarik sehingga siswa lebih semangat dan tertarik untuk membaca dan mempelajari materi yang diberikan. Bahan ajar yang ditampilkan berupa penjelasan, gambar dan contoh-contoh soal, serta penayangan penjelasan materi dari YouTube yang menunjang untuk peserta didik agar lebih memahami materi yang dipelajari. Berbeda dengan kegiatan PJJ, dalam kegiatan pertemuan tatap muka terbatas PTMT, saya membagi peserta didik dalam 3 kelompok untuk memperdalam pemahaman materi yang mereka pelajari pada saat PJJ. Kegiatan PTMT ini berfokus pada kemampuan siswa dalam menganalisis suatu permasalahan yang diberikan. Adapun permasalahan yang saya berikan adalah permasalahan dalam bentuk konkret, di mana peserta didik akan menganalisis bermacam-macam rasa permen yang diberikan, kemudian mengelompokkannya dalam bentuk himpunan dan menyatakannya dalam bentuk diagram Venn. Dalam kegiatan berkelompok, peserta didik dituntut untuk berdiskusi dan menyatukan persepsi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Setelah masing-masing kelompok selesai menganalisis, perwakilan dari tiap kelompok menyampaikan solusi atau hasil analisis yang mereka dapatkan. Adapun bahan-bahan yang disediakan atau yang saya gunakan pada saat PTMT adalah sebagai berikut. Kegiatan PTMT dimulai dengan mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Setelah peserta didik siap mengikuti pembelajaran, kami menyanyikan lagu nasional. Kemudian, peserta didik diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk kegiatan inti pembelajaran, perwakilan kelompok mengambil bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Setiap kelompok menganalisis rasa permen yang diberikan dan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD sesuai dengan hasil analisis yang diperoleh. Dan yang terakhir, siswa menggambarkan hasil analisisnya dalam bentuk diagram Venn. Berikut adalah hasil kerja kelompok peserta didik. Untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa pada materi yang telah diberikan, saya mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan latihan soal menggunakan quizzes yang telah disediakan di topik latihan soal di Google Classroom. Saya menggunakan aplikasi quizzes sebagai alat evaluasi karena memiliki tampilan yang menarik agar siswa merasa lebih senang dan tertarik untuk bersaing memperoleh nilai yang tinggi. Dengan pertemuan tatap muka terbatas ini, dengan pembelajaran yang dirancang dengan semenarik mungkin, bisa meningkatkan kembali semangat dan minat belajar siswa. Makanya penting bagi kita para pendidik untuk bisa berdiskusi atau bermusyawarah dalam wadah MGMP untuk menentukan strategi pembelajaran apa dan bagaimana agar pembelajaran terlihat lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan pembelajaran yang saya lakukan untuk mengatasi learning loss yang terjadi, semoga bisa menginspirasi bagi rekan-rekan pendidik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.